Yang keempat, Nehemia berpegang pada janji Allah. Ayat 8-11. Nehemia sungguh-sungguh kental dengan konsep perjanjian. Ia tahu bahwa meskipun perjanjian memuat sanksi negatif yang sangat serius atas pengingkaran terhadap ketentuannya, Yahweh yang menyelenggarakan perjanjian itu adalah Allah yang penyayang dan pengasih. Sanksi negatif atas pengingkaran perjanjian bukan kata terakhir. Nah, sanksi tersebut tidak harus permanen, berlaku selamanya. Tidak. Sanksi negatif memang mengandaikan hubungan yang telah rusak karena pengkhianatan terhadap perjanjian. Tetapi hubungan tersebut dapat dipulihkan. Perjanjian dapat diperbaharui, yaitu dengan pertobatan. Hal ini menunjukkan rahmat Yahweh, rahmat Allah. Firman-Nya dalam Taurat sebagaimana dikutip oleh Nehemia dalam mengajukan permohonannya. Bila kamu berbalik atau bertobat kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nehemia 1 ayat 9 bisa kita bandingkan dengan Ulangan 30 ayat 1-5. Jadi masih ada harapan. Dan itu mengisyaratkan pertobatan. Logikanya jelas. Apabila umat Allah merindukan pemulihan, mereka harus bertobat. Dan selanjutnya hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian. Tersiratlah di sana suatu kesadaran dalam diri Nehemia bahwa pertama-tama ia sendiri harus bertobat. Ia sendiri harus bertobat. Kemudian mengajak bangsanya untuk bertobat. Nah, disinilah kita menemukan sosok manusia beriman yang manusia beriman yang di satu sisi berpegang pada janji Allah, pemulihan, pembaharuan, dan di sisi lain pada saat yang sama memahami tanggung jawab yang harus dikerjakan dari pihaknya. Selanjutnya, Nehemia menyampaikan bahwa sebetulnya Allah sendiri telah mulai memulihkan umatnya. Bukankah ia telah mengangkat kuk Babel dari tengkuk mereka sehingga mereka bisa kembali ke tanah air? Ayat 10. Bukankah itu modal awal yang penting sekali untuk membangun kembali kehidupan berbangsa yang terhormat dan bermartabat? Ya, sesungguhnya Allah telah mulai bertindak untuk memulihkan umatnya. Tetapi mengapa sekarang sepertinya terhenti? Nehemia mengerti. Karena umat masih perlu dibenahi lebih lanjut. Umat harus bertobat dan menata kembali kehidupannya secara lebih konsisten. Manakala kita merindukan kebangunan rohani dan pemulihan, sementara kita berdoa memintanya dari Allah, kita pun harus mengerjakan tanggung jawab kita, yakni mempersiapkan diri bagi karyanya, saudara-saudara. Nah, Nehemia mengakhiri doanya dengan sekali lagi memohon agar Allah mengabulkan doanya.
Juga setiap doa orang saleh yang merindukan pemulihan umat Allah. Ayat 11 bandingkan dengan ayat 6. Nah, secara khusus berkaitan dengan perencanaan strategis, karena ia tahu harus berurusan dengan Maharaja Persia, yakni Artasasta. Ia memohon agar Allah bekerja di dalam hati penguasa tertinggi Persia itu, supaya yang bersangkutan berkenan pada permohonan Nehemia. Ini suatu keyakinan akan kedaulatan Allah kah? Iya, benar. Bukankah di awal doanya ia telah mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah atas Santero Jagat Raya ini akbar dan penuh kuasa. Segala sesuatu ada dalam kekuasaannya, termasuk hati manusia. Maka teringatlah kita pada adagium, semboyan moto dari kaum bijak bestari di zaman kuno. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Amsal 21 ayat 1. Sedulur-sedulur, apakah kita juga memiliki keyakinan atau iman sekaligus rasa tanggung jawab yang sama seperti Nehemia? Ikuti terus penelahan kitab Nehemia ini bersama saya, Rudolfus Antonius, salah seorang pengikut Gusti Yesus.